Apa sebenarnya yang dikhawatirkan wanita? Kenapa kita seringkali merasa kurang? Kurang cantik, kurang menarik, kurang pintar. Apa yang sesungguhnya wanita cari dalam hidupnya? Uang, kasih sayang, penerimaan. Siapa sebenarnya yang menentukan standar penerimaan wanita? Wajah, warna kulit, bentuk tubuh, atau bahkan keperawanan. Apa sebenarnya yang wanita dambakan? Sebuah pernikahan, seorang anak, kebahagiaan, atau sebenarnya wanita hanya ingin dicintai. Siapa sebenarnya yang berhak untuk menentukan nilai seorang wanita? Halo, nama saya Veronica, umur saya 37 tahun. Saya mempunyai 3 orang anak dan saya memilih untuk menjadi full-time mom. Halo, saya Deli. Saya berumur 35 tahun. Saya sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Dulu saya seorang makeup artist, tapi sekarang saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Halo, nama saya Gaby. Saya adalah seorang wanita single, umur saya 25 tahun. Saya berasal dari kota Medan dan saat ini saya berkarir sebagai seorang advokat/lawyer. Hai, nama saya Magdalena. Usia saya 41 tahun. Hari ini saya dikaruniai 3 orang anak dan saya adalah seorang full-time working mom. Saya dengan suami bekerja di Gereja Mawar Sharon dan hari ini kami dipercaya sebagai Gembala Regional GMS Jabodetabek. Halo, selamat datang di Minute of Wisdom Gereja Mawar Sharon. Saya akan bersama dengan Anda selama 45 menit ke depan untuk berbagi cerita dan berbagi hikmat mengenai wanita dan insecurity-nya. Di tempat ini saya ditemani dengan 3 wanita cantik. Ada Gaby yang masih single gitu ya, dan 2 ibu yang luar biasa dengan pergumulan yang berbeda. Dan kita akan saling cerita mengenai insecurity. Halo semua, thank you sudah datang di tempat ini. Kita akan ngobrolin tentang insecurity. Dan kalau ngomong tentang insecurity, ada 3 hal yang saya catat lumayan cukup sering dialami oleh wanita-wanita. Yang pertama itu di area fisik, yaitu beauty standard. Kita berpikir standar yang seperti apa yang kita bisa penuhi, seberapa cantik kita harus tampil gitu ya. Kemudian di area hubungan, apakah aku ini layak dicintai, seberapa cantik supaya aku tuh cukup bisa dicintai gitu ya. Dan yang ketiga di area pekerjaan, yaitu apakah aku ini sebagai wanita seharusnya jadi full time mom atau is it okay kalau saya itu jadi working mom. Nah, kita akan ngobrolin itu bersama-sama dan juga Anda pastikan Anda mengikuti sampai akhir supaya kita bisa mendapatkan semua hikmat yang kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Oke, yang pertama kita akan ngomong tentang fisik yaitu beauty standard. Ya, saya rasa mungkin kita punya cerita masing-masing. Siapa yang mau cerita dulu tentang? Aku dulu deh nih, mumpung aku yang masih single di sini. Nah, jadi kalau soal beauty standard tuh pasti ya setiap wanita pasti merasa selalu pengen cantik nih. Nah, aku cewek pernah punya insecure. Seperti yang terlihat ini ya, sangat terpampang nyata ya. Dahi aku yang wow, luar biasa lebar gitu kan ya. Nah, dulu banget itu waktu aku SMP, aku tuh saking insecure sama dahi aku nih dan sering diajakin, jenong gitu kan. Pasti kalian mengerti artinya itu apa gitu kan. Nah, itu bikin aku insecure, aku ngerasa kok aku paling jelek di dunia ini gara-gara dahi aku tuh lebar gitu. Akhirnya mama aku bilang ya udah pakai poni aja. Akhirnya dari SMP sampai SMA tuh aku pakai poni yang full gitu kan. Dan ternyata tanpa aku sadari aku tuh gak nyaman banget dengan poni aku yang seperti itu gitu tuh. Aku merasa kayak kok aku memaksakan diri aku supaya orang menerima aku, padahal
hal itu nggak bikin aku nyaman sama sekali. Sampai akhirnya aku di titik aku pengen nyaman dengan diri aku sendiri dan aku rasa kenyamanan itu akan membawa kecantikan yang keluar dari dalam gitu. Jadi akhirnya sampai saat ini ya udah aku menghempaskan poni itu sampai sekarang ya jadi seperti ini. Oke, berarti kamu sudah breakthrough dong ya. Oh jelas. Kalau Ika atau Deli? Kalau aku mungkin jadi insecurity-nya ibu-ibu kali ya, karena saya udah punya anak 3 dan badan tuh nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu kayaknya masih bisa pakai dress tuh yang Wow gitu ya. pas badan, yang ada pinggangnya. Iya. Kalau sekarang kayaknya saya lebih milih baju tuh yang lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja karena menutupi bentuk tubuh yang mungkin nggak ideal seperti dulu. Jadi mungkin kalau saya ibu-ibu kayak begitu ya insecurity-nya. Kalau aku banyak banget. Dari atas kayaknya sampai bawah semua ada kayak kurang gitu. Mulai dari mukanya bulat. Tangan, turun ke tangan, tangannya gede. Terus sama kayak Ika sih habis punya anak tuh, padahal masih 1 ya anaknya ya. Itu kayak perutnya tuh kayak pinggangnya jadi lebar, pahanya jadi gede. Kayak semua tuh kayak kurang gitu loh di badan itu. Padahal semuanya cantik-cantik ya, tapi kita semua itu walaupun kelihatannya cantik gitu, tapi kita tuh masih punya yang namanya insecurity, termasuk saya. Kadang-kadang kalau beli baju, pokoknya beli baju yang bisa menutupi kekurangan fisik gitu. Nah, by the way kita itu sebenarnya disiapin dengan 1 games dari tim kreatif. Apa nih? Lebih Ada deg-degan 4 ini ya. pertanyaan yang kita harus jawab katanya gitu ya. Oke, ini gamesnya kalau jawabannya iya angkat tangan, tapi kalau jawabannya enggak itu langsung kayak gini. Jadi latihan dulu kalau iya, kalau enggak, nah oke. 1 orang ambil 1 pertanyaan, terus kita semua jawab. Dari Gaby dulu aja. Oke. Karena saya single saya lagi duluan ya. Mohon maaf nih cece-cece sekalian ya. Oke, aku bacain. Bacain ya pertanyaannya. Wow. Siap-siap ya, tangannya sudah boleh disiapkan. Siapa yang pernah beli baju dengan size lebih kecil dengan harapan bisa dipakai nanti kalau udah lebih kurus tapi ternyata nggak pernah dipakai? Siapa tuh? Pernah. Weh, gimana tuh? Kenapa tuh Cek kira-kira? Pernah dulu, yang masih inget sih dulu pas lagi masih kuliah malah waktu itu. Kayaknya ngerasa badan tuh, ngerasa badan tuh kayaknya lebih Perfect. iya lebih oke kalau ukurannya tuh lebih kecil gitu. Jadi beli baju tuh yang ukurannya lebih kecil karena ini nanti ini saya mesti pasang target supaya ini bisa kurusan. Jadi ini baju ini jadi supaya Percaya jadi bakal kecil lagi ya? iya, Cek? jadi baju tuh jadi seperti target supaya bisa kecil lagi gitu. Sama lah. Cece juga gitu? Tapi setelah punya anak, mungkin lebih tepatnya setelah punya anak, kita tuh berpikir bahwa kita tuh masih bisa kembali seperti gadis. Jadi beli baju yang kecil gitu kan. Berharap suatu hari bisa kembali seperti dulu. Iya banget lagi. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun akhirnya give up lah, ya sudah lah. Justru Ya sudah lah, kasih orang aja. Kalau aku justru untuk menutupi. Aku jadi dari kayak mulai SMA tuh kayak merasa gendut gitu, gendut. Jadi aku menutupi. Aku suka baju yang oversize gitu. sama banget aku juga tos. Untuk menutupi kegendutan aku, tangan aku yang gede, terus ya perut aku yang gede gitu, untuk menutupi. Tapi aku juga beli yang oversize supaya aku gak kelihatan kurus banget kalau pakai yang pas-pasan. Jadi intinya mau jawabannya iya apa enggak tujuan sama aja ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Oke. Siapa yang pernah kepikiran pengen ngerombak sesuatu di wajah? Entah itu mata, hidung, bibir, gigi, keriput. Wah, Tinggi ya, aku paling tinggi. Apa yang mau diganti? Banyak, Cece mau ganti apa, Ce? banyak. Mata sipit, muka lebar. Lu mata sipit itu bagus. Iya. Tapi aku juga sih, hidungnya minimalis ya kan. Kayak kalau agak mancung, mantap gitu ya. Cece juga mau ganti apa kepikirannya? Kalau saya ganti apa ya? Boleh semuanya enggak? Oh enggak ya? Lebih merombak karya Tuhan gitu ya. Mungkin keriput kali ya, karena sudah usia. Aku bentuk pipi kayaknya, selalu ngerasa kayaknya kok ini kayaknya cabi banget gitu. Iya, tapi tetap cantik kok sekarang saya. Next. Aku ya, Apakah itu? siapa yang kalau mau posting foto pasti pakai filter dulu? Aku banget lagi.
Kalau setengah-setengah boleh nggak sih? Kenapa? Kadang iya, kadang enggak. Tetap aja masuk Kan kategori. yang pernah. Oh iya betul. Iya. Sama sih. Kalau Cece filternya apa? Yang buat ngecilin rahang. Oh, kalau pernah berarti aku ya pernah. Iya. Pasti. Posting foto pasti pakai filter. Oh, nggak pasti tentu. sih, tapi pernah. Kalau aku filternya cuma warna sih ya, biasa ala-ala anak muda. Biar bagus aja fitnya di Instagram gitu. Tapi kalau ngubah muka supaya matanya besar, apa itu enggak, aku sih enggak. Kalau filter sih pernah, tapi karena aku ini orangnya gaptek. Jadi habis di filter kok kayaknya tambah jelek ya, akhirnya nggak jadi nge-post. Akhirnya nggak pernah. Kalau Ika? Kalau aku tuh nggak pernah foto, masalah kecil. Jadi kalau ngebuka handphone, nyari foto pribadi tuh jarang banget. Paling foto anak ada, foto suami ada, foto yang lain-lain banyak. Tapi foto diri sendiri tuh, Habis ini sering tak fotoin nanti. nyarinya susah banget nggak pernah, jarang foto. Oke, sekarang. Masih ada nggak nih? Ika, apa udah habis? Oh ini Oh, masih itu ada satu nih. lagi. Oke. Siapa yang setiap habis foto rame-rame, kudu langsung nge-zoom in mukanya sendiri. Kalau mukanya bagus, baru berarti fotonya bagus. Oh iya pastilah. Oh itu semua orang. Semua orang, iya. Yang lain mau mukanya, mau nggak kelihatan matanya. Wah, iya. Yang penting kita harus bagus. Kalau kita jelek, delete dulu ya. Oke, pelajaran dari Gyungsi ini adalah yang pertama-tama kita harus jujur sama diri kita, ya kan? Ya nggak apa-apa, kita merasa kurang atau merasa apa, kalau itu kita bisa memperbaiki diri gitu ya it's okay gitu kan. Tapi yang penting kita itu nggak cari sesuatu supaya kita itu supaya diterima sama orang lain. By the way, Cek, kan tadi kita udah main nih, pas banget tadi bahas soal insecurity kita semua nih ya, apa-apa segala macam. Pernah gak sih Cece ini juga ngerasa yang sama kayak aku nih, aku pernah berpikir, kenapa ya wanita tuh harus selalu dituntut untuk cantik. Yang namanya wanita cantik tuh yang langsing, yang putih gitu kan, yang rambutnya panjang, tebal, hitam, berkilau gitu kan. Semuanya gitu, itu kayak menggambarkan wanita-wanita cantik tuh harus gitu. Seolah-olah ada yang bikin standar untuk Siapa yang bikin? yang namanya wanita cantik tuh mesti begini nih, kalau nggak begini, swipe, nggak cantik gitu tuh. Kayak ada yang bikin, tapi siapa kita nggak pernah tahu gitu, Cek. Siapa yang standar? Tapi itu bener loh, Ce. Kayak ada teman aku tuh sampai pengen kayak bunuh diri gitu loh, karena dia tuh kayak dibilangin sama keluarganya tuh, ini baju kamu kok jelek banget, gak cocok, terus mukamu jerawatan tuh, gak boleh jerawatan, terus kayak kamu dulu kan sama mamamu harus berponi lah, ini itu kalau nggak jelek, itu kayak jadi isu sih ya kalau sekarang ini ya. Jadi Gitu ya. Sebenarnya kita punya jadi wanita itu selalu harus tampil cantik gitu ya, bahkan sama anak kita gitu ya. Kita merasa bahwa tampil cantik itu sebuah kebutuhan gitu ya sebagai seorang wanita. Tapi memang benar sih, Ce. Aku tuh pernah baca satu buku, dan di buku itu tuh disebutkan ada 3 hal yang wanita itu memang diciptakan seperti itu. Dan salah satunya tuh dia tuh emang diciptakan untuk beautiful. Jadi dia akan selalu ingin tampil cantik, dia akan selalu ingin dilihat cantik. Itu tuh kayak longing di dalam diri setiap wanita tuh ada. Nah, aku punya anak 2 kan perempuan. Di setiap anak perempuan, ini yang Cici juga punya anak perempuan kan, kamu juga punya anak perempuan kan. Pasti tuh ada, ya kamu belum. Tapi pasti ada umur anak perempuan tuh di umur tertentu, mereka tuh akan mau minta pakai baju yang princess terus. Dan bisa pagi, siang, malam pakainya baju itu terus. Udah gitu mau tidur pun masih tetap pakai rok. Mereka karena mereka ingin mengekspresikan diri mereka, mengekspresikan kecantikannya mereka, dan ingin dibilang cantik sama papa mamanya. Jadi walaupun belum gede, belum mengerti tentang apa itu cantik, tapi mereka itu sudah punya kebutuhan. Betul. Atau kita semua ini Iya. sebagai wanita sudah punya kebutuhan untuk tampil cantik dan diakui sebagai seseorang wanita yang cantik. Gitu Dari ya. buku yang aku baca begitu, Ce. Katanya I see. begitu. Jadi pelajarannya buat kita juga ya sebagai orang tua, kita harus bisa mengafirmasi. Maksudnya kalau kita punya anak nih gitu di usia-usia tertentu, karena pasti kalau dia nggak dapatkan di orang tua, dia akan cari di luar gitu. Betul. Nah, dalam hal ini saya tuh pernah punya pengalaman yang salah lah jadi orang tua. Jadi waktu anak saya masih kecil, mungkin ya TKA gitu, masih kecil. Nah, terus saya itu suka, kan saya tuh motongin rambut anak saya sendiri gitu. Jadi Keren banget Celana. kebetulan anak saya itu saya potong cepak, bayangin cewek saya potong cepak karena gara-gara saya tuh lihat artis, wih keren ya, kok cantik gitu ya potongnya cepak. Saya aplikasikan ke anak saya gitu ya. Sampai gede saya pikir oh itu sesuatu yang baik untuk dilakukan. fantastis.
ternyata waktu anak saya udah besar, saya itu bareng sama anak saya, terus kita tuh lihat-lihat foto gitu. Waktu lihat foto itu anak saya bilang gini, "Mama inget gak kejadian ini?" gitu. Kejadian ini tuh waktu aku tuh dipotong mama rambut pendek, dan aku tuh itu adalah hari terakhir aku masuk kelas TKA gitu ya. Aku tuh sebenarnya waktu mama potong tuh aku tuh udah pengen nangis, tapi aku menenangkan diriku dan berkata, udahlah ini sudah hari terakhir sekolah, kita mau libur gitu, jadi abis ini nggak ketemu teman-teman sekian lama gitu ya, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Aku tuh denger kayak gitu, apa nggak gantian aku yang pengen nangis gitu, kayaknya aduh what have I done gitu, gara-gara lihat gambaran seorang wanita yang cantik, dan maksudnya memaksa ini punya anak perempuan nih gitu, harus cantik gitu, makanya mau tak potong pendek, dan kayaknya aku tuh nggak menghargai bahwa dia itu kepengennya apa sih itu, dia nggak mau, tapi sebagai orang tua tuh kayak memaksakan gitu. Waktu dia habis cerita kayak gitu rasanya kayak aduh, ya masih langsung ngomong saya sorry mama itu salah ya gitu ya. Akhirnya ya kita tetap, dia sih nggak menyalahkan, tapi ya aku tahu aku salah gitu. Akhirnya ya kita rekonsiliasi. Tapi by the way, seperti yang tadi Gaby ceritakan, beauty standard itu siapa sih yang membuatnya gitu, sehingga kadang-kadang kita ini kok gak bisa memenuhi gitu, rasanya ini kurang itu kurang gitu ya. Beauty standard by the way itu dari mana-mana, bisa dari media gitu kan. Oh media itu bilang oh ini tuh cantik, jadi kalau kita nggak kayak gitu kita merasa nggak cantik gitu. Atau bisa dari rumah gitu, dari orang tua gitu, kita mungkin dibombardir dengan harus begini harus begitu dan tidak pernah diafirmasi. Makanya tadi pelajaran juga supaya kita jadi orang tua, kita perlu mengafirmasi gitu ya, tanpa harus mengubah banyak hal. Dia apa adanya itu sudah cantik. Nah dengan demikian dia dapat pengakuan, dapat penerimaan dari keluarga, dan gak perlu cari dari luar lagi dengan mengejar hal-hal yang menurut media itu setinggi itu gitu ya, sehingga tidak pernah tercapai. Oh jadi kita memang harus menerima diri kita apa adanya kan Ceh? Ya enggak Ceh? Iya, sebenarnya lebih ke kita harus tahu bahwa kita diterima Tuhan itu apa adanya. Iya. Soalnya apa, kadang-kadang kalau statement kita harus terima diri kita apa adanya, kadang-kadang itu malah membuat kita tuh nggak mau berubah jadi lebih baik. Nah, ya betul. Nggak nyaman ya. Begitu. Padahal kita ini perlu berubah. Maksudnya Tuhan itu menerima kita apa adanya, tapi Tuhan itu juga tidak membiarkan kita itu apa adanya. Kita tuh harus growing gitu. Maksudnya ya harus bertumbuh, dan kita is okay untuk kita berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi jangan sampai oh ya udahlah terima diri apa adanya, tapi lebih kayak ya udahlah adanya kayak gini gitu. Dan kita akhirnya tidak mau berubah. Tuhan mau kita juga semakin bertumbuh. Oh ya, saya ingat satu ayat di firman Tuhan, saya bacakan ya. Di Mazmur 139 itu dikatakan gini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah pertanyaannya, kita ini sadar gak sih kalau Tuhan itu yang menciptakan kita? Bayangkan tangan Tuhan itu yang menenun kita gitu loh. Kalau kita bilang kita ini jelek, berarti sama dengan kita tuh bilang bahwa Tuhan tuh menciptakan kita jelek, benar gak sih? Benar. Nah kalau kita itu tahu bahwa siapa yang menciptakan dan menenun kita menyadarinya, kita bisa mensyukuri gitu. Kita bisa mensyukuri kehidupan kita bisa mensyukuri tubuh kita, wajah kita gitu ya. Kalau ada yang mau misalnya menjadi lebih baik, aku mau kayak mau ngilangin keriput, is it oke aja. Tapi tidak lagi untuk mencari kayak pengakuan atau penerimaan dari orang lain. I just want to be a better person, is okay kalau cuma sampai seperti itu. Gitu. Nah, seringkali masalah fisik ya, beauty standard ini itu ngefeknya sampai ke hubungan. Ada orang-orang yang merasa bahwa karena nggak mencapai itu beauty standard, dan tujuannya adalah mencari penerimaan dan pengakuan dari orang lain, akhirnya merasa tidak cukup layak untuk dicintai. Gaby udah senyum-senyum. Merasa Celena membaca itu isi hati saya ini di sini. Bener banget sih, aku bukan hanya insecure di area dahi ini saja gitu. Bahkan ya gara-gara insecure di area dahi, aku mikir kayaknya cowok-cowok tidak melihat saya sebagai wanita. Mungkin melihat saya sebagai malaikat kan. Tidak melihat sebagai wanita gitu. Dan
selain dari aku itu, aku juga punya insecure di area hubungan juga ada. Bener banget kata Celena tadi. Aku tuh karena berasal dari keluarga yang gak harmonis. Dan aku gak punya figur ayah yang cukup dalam hidup aku. Akhirnya aku pernah berpikir kayaknya ini quotes yang selalu dikutip semua wanita. Semua laki-laki sama aja. Gitu, kayak semua laki-laki itu menyakitkan, semua laki-laki itu kayaknya gak bisa baik ke perempuan gitu. Dan sampai jadi merasa udah deh aku gak mau temenan sama laki-laki, tapi tetap tertarik sih sama laki-laki ya, ini harus dipertegas sih. Tetap tertarik sama laki-laki, tapi aku gak bisa dengan mudahnya untuk membangun hubungan pertemanan bahkan sama cowok tuh susah gitu. Karena aku datang dari background aku gak tahu gimana sih figur seorang pria yang benar itu gimana. Dan itu bikin aku jadi takut untuk berhubungan lebih jauh lagi sama seseorang gitu. Bahkan aku berpikir gimana nanti kalau aku berhubungan jangka panjang sama seseorang, emang bakal mungkin bisa long lasting gitu tuh sama seseorang itu. Apalagi dengan aku gak punya contoh yang, maksudnya di saat itu aku gak punya orang atau figur yang bisa aku lihat yang benar untuk aku akhirnya percaya, oh ternyata aku bisa juga loh nanti berhubungan sama seseorang. Aku tuh pernah ada di area-area kayak gitu karena keluarga gak harmonis. Sama sih, kayak aku sih itu Gap, persis pemikiran aku sebelum married dulu. Jadi dulu tuh aku sebelum married tuh kayak gak punya, sama kita juga dari background gak harmonis, keluarga gak harmonis. Jadi pas aku kecil tuh mama papaku tuh memang suka berantem dan ya lagi-lagi yang wanitanya yang menjadi korban gitu. Jadi aku tuh merasa laki-laki semua juga sama dan pasti pernikahan tuh ujungnya juga akan sama gitu. Kayak mama papa aku gitu. Dan kejadian tuh kayak kerekam gitu loh sampai aku gede J. Terus aku juga insecure. Jangan-jangan nanti aku married kayak gini juga tuh. Tapi aku gak kayak Gaby, aku temen banyak semua, temen cowok banyak semua. Tapi gak mau dan gak ada di otakku tuh kepikiran tuh married, oh no. Gitu, jadi gak mau lah, pokoknya takut sama yang namanya married dulu. Gitu ya. Kalau Ika gimana? Kalau aku mungkin beda ya ceritanya. Aku tahu sih memang di dunia ini nggak ada pernikahan yang sempurna. Tapi aku ini lahir di keluarga yang papi mamiku tuh mereka memperlihatkan kalau mereka tuh saling sayang satu sama lain. Mereka tuh memperlihatkan kalau mereka tuh kalau pergi tuh suka jalan tuh gandengan, mereka tuh peluk, mereka juga kalau mereka konflik ya ada konflik, tapi kalau mereka konflik mereka juga berusaha untuk memperbaikinya dengan baik. Jadi aku punya gambaran keluarga yang cukup baik gitu, yang benar-benar yang indah gitu ya. Di growing up tuh aku punya gambaran keluarga yang baik gitu. Jadi mungkin aku berbeda ceritanya, tapi aku ngerti sih pasti dalam posisi Deli dan posisi Gaby itu pasti nggak gampang untuk tumbuh dalam keluarga yang seperti itu. Dulu aku malah mikirnya tuh semua keluarga tuh sama sih, maksudnya kayak keluarga aku gitu. Jadi pasti papanya begini, mamanya begini, ntar berantem pasti kayak begitu, kayak ya nggak ada yang bahagia gitu pernikahan itu gitu. Dulu aku mikirnya seperti Nah itu. terus kok akhirnya kamu mau menikah? Sampai aku bertemu dengan suamiku yang sekarang, tapi waktu itu belum sampai tahap pacaran C. Jadi aku tuh pengen tahu dulu gitu loh, bener nggak sih keluarganya itu baik gitu. Dia sempat menceritakan sih, oh keluarga aku gini-gini, papanya bekerja dan pokoknya kayak di sinetron sekali gitu ya. Nah terus aku kayak nggak percaya, aku nggak mau gitu diajak pacaran dulu. Terus akhirnya dia suatu saat tuh ngajak aku ke rumahnya. Terus aku kayak baru masuk rumah tuh kayak merasakan gitu loh, oh kok hangat ya keluarga ini, kok mamanya melayani papanya, terus papanya pulang kerja itu ya bener kayak di film-film gitu loh yang keluarga bahagia gitu. Dan kita tuh kayak bisa ngerasain gitu loh kalau oh ini keluarga ini benar-benar harmonis, itu kayak kita orang lain juga bisa ngerasain. Dan disitu aku baru percaya, oh ternyata ada ya ini ya keluarga yang begini gitu. Jadi akhirnya aku mau untuk memutuskan untuk berhubungan lebih lanjut. Menarik nih ceritanya. Jadi ada harapan, Gap. Selalu ada harapan sih di dalam Tuhan. Soalnya saya juga punya teman itu broken home juga gitu ya. Ya mirip-mirip sih. Pasti yang dipikir adalah oh semua pria itu sama gitu, atau pikirannya adalah pernikahan itu nggak akan berhasil gitu. Aku berusaha melakukan banyak hal untuk diterima, tapi tetap punya ketakutan apakah nanti bisa dan sebagainya, karena punya gambaran pernikahan yang dia lihat di orang tuanya. Nah, tapi dari ceritanya Deli tadi, dari ceritanya Ika, apa yang membuat kita punya pengharapan adalah ketika kita menemukan figur teladan yang kita bisa contoh gitu. Sehingga kita tuh punya pengharapan bahwa oh bisa kok. Karena apa? Karena ada orang-orang yang bisa gitu. Dan pastikan kita ini juga
menjaga diri gitu, misalnya sudah tahu kita itu insecure di area itu, jangan nonton drama yang isinya itu selingkuh gitu kan. Drakor. Saya nggak Jangan nonton drakor. Bukannya nggak boleh ya, tapi maksudnya pilih tontonan-tontonan, karena kadang-kadang bahkan keluarga yang harmonis sekalipun begitu lihat yang gitu-gitu gitu ya, yang selingkuh lah, yang pengkhianatan, itu bisa tiba-tiba insecure gitu. Kayak kepikiran. Iya, yang tadinya nggak kenapa-napa jadi takut nanti suamiku gimana-gimana. Nah, sebaliknya kita yang tadinya gimana-gimana ketika kita lihat, oh ternyata ada ya keluarga yang bisa berhasil gitu, melewati konflik, melewati banyak hal. Itu memberikan kita sebuah rasa aman gitu, rasa aman bahwa itu bisa terjadi. Kalau orang lain bisa, kita jadi punya pengharapan bahwa oh itu juga bisa terjadi. Iya, benar-benar. Satu lagi kalau cewek yang kayak udah kehilangan keperawanan itu atau virginitas tuh, atau kalau yang masa-masa sekarang tuh suka kena jadi korban pelecehan seksual tuh gimana ya ya? Oke, sebenarnya itu another topik, tapi juga bisa menyentuh insecurity, karena biasanya orang kalau yang sudah kehilangan keperawanannya itu dia merasa harga dirinya itu hancur gitu, karena dia merasa ya sesuatu yang berharga itu sudah hilang. Ya tapi untuk orang-orang yang mungkin teman kamu ya yang mengalaminya, dan juga mungkin wanita lain yang mengalaminya, kalau sudah pernah kehilangan, please jangan terjerumus lebih dalam. Karena kadang-kadang karena dia merasa ya sudah nggak ada lagi, akhirnya dia bisa berganti-ganti dengan pria-pria yang lain karena merasa ya sudah hilang, terus mau diapain lagi. Nah, nasihat saya adalah lebih baik stop. Maksudnya jangan menjerumuskan diri lebih dalam. Karena apa? Karena di dalam Tuhan kita ini sangat dimungkinkan untuk bisa dipulihkan. Orang mikir masa sih gitu kan, satu-satunya sudah hilang. Loh iya, kalau kita percaya di dalam Tuhan, pemulihan yang sempurna itu terjadi. Nah, pintu pemulihan itu yang pertama adalah pertobatan. Menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena kehilangan virginitas itu biasanya melibatkan keputusan pribadi. Nah, kalau sudah melibatkan keputusan pribadi, kita tuh yang pertama biasanya marah sama diri sendiri. Kok aku gitu ya. Atau kita menyalahkan orang lain. Jadi kita menyadari, kita bertobat bahwa itu salah, dan kita mengampuni diri kita sendiri dan orang lain. Nah, saya percaya pemulihan itu ada. Kayak orang sakit, obat itu ada. Nah, tapi bagi teman-teman yang lain, wanita-wanita yang lain yang hari ini masih menjaga, saya bilang jagalah dengan segenap usaha. Kenapa? Karena ya obat itu memang ada gitu ya. Tapi kalau bisa nggak sakit, ngapain sakit gitu. Saya percaya sih orang-orang yang kehilangan keperawanannya, kalau mereka itu mau jujur, sakitnya itu sakit gitu. Obat itu ada dan benar-benar bisa pulih kembali. Tuhan bisa menyediakan dan menciptakan masa depan yang baru. Tapi bagi Anda yang bisa tidak melaluinya gitu ya, jagalah dengan segenap usaha. Kenapa? Karena sebenarnya keperawanan itu adalah hadiah yang Tuhan itu sediakan loh buat kita para wanita untuk hari pernikahan kita. Bayangkan, bisa bayangkan gak sih, hadiah itu sudah disediakan waktu kita lahir gitu loh, untuk masa depan kita ketika kita menikah nanti. Jadi ya jaga, karena itu dari Tuhan gitu. Tapi ya tadi kalau sudah terlanjur, jangan terjerumus lebih dalam dan bertobat sungguh-sungguh. Saya percaya pemulihan itu Tuhan sediakan dan Tuhan bisa menciptakan masa depan yang baru. Amin, amin. Kalau bagi yang pelecehan seksual, itu kadang-kadang kita itu merasa jadi korban. Karena kadang-kadang pelecehan seksual itu di luar keputusan pribadi gitu ya. Betul. Karena kan itu korban. Nah kalau seperti itu, ya seringkali yang terjadi orang itu akan menganggap pria itu seseorang yang maksudnya buruk gitu loh. Gambaran seorang pria itu menjadi buruk. Ya kembali ke yang tadi, kalau kita ini punya gambaran yang buruk tentang seseorang, kita harus menggantinya itu dengan cara kita menemukan orang-orang yang baik. Dimulai dari mana? Dimulai dari tentunya mengampuni orang yang menyalahi, ya kan? Orang yang melakukan itu. Kemudian kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, dari situ akan muncul pengharapan gitu ya, dan pelan-pelan Tuhan akan pulihkan. Dan saya percaya sih untuk orang-orang seperti itu pun mereka juga, kalau yang kehilangan virginitas aja bisa dipulihkan gitu ya. Saya percaya mereka juga akan punya kehidupan yang baik dan juga masa depan yang mulia gitu. Oke, kita sudah bicara tentang 2 topik ya hari ini, yang terutama fisik, beauty standar, dan juga tentang hubungan. Nah, topik yang ketiga yang juga di area insecurity adalah tentang pekerjaan.
ya pekerjaan. Nah ini yang punya pekerjaan yang beda-beda kan gitu. Gaby ini pekerjaannya sebagai lawyer, wow. Kemudian saya sendiri juga working mom sebagai full time di gereja. Nah 2 ibu ini sebenarnya full time mom gitu ya dengan background yang berbeda. Coba ceritain yang mungkin Ika dulu ya. Oke, kalau aku tuh dari dulu, pokoknya dari dulu aku tuh udah tahu kalau misalnya sampai aku suatu hari menikah, aku tuh akan mau menjadi full time mom. Aku enggak. Jadi memang cita-cita dari cita-cita kecil. Iya. Memang cita-cita tuh aku pengen langka jadi. ini ya. Aku cita-citanya tuh itu gitu. Aku nggak pernah mikir punya ambisi, punya karir sampai gimana tuh nggak pernah gitu, nggak dalam bukuku gitu ya. Aku tuh pengen jadi full time mom. Jadi waktu aku milih kerjaan pun, milih sekolah pun, aku tuh nyari sekolah yang kira-kira nanti nih pekerjaannya bisa dikerjain sama aku jadi di rumah, sama aku jadi full time mom dan aku mau ngerawat keluargaku sendiri, mau ngerawat anak-anakku sendiri gitu. Nah udah itu aku jalankan seperti itu. Tapi ternyata pada saat sudah jadi udah menikah, itu melihat teman-temanku yang lain-lainnya yang sudah menikah juga gitu ya, dan mereka jadi istri juga, tapi mereka punya karir yang keren-keren gitu. Itu mau nggak mau ya waktu itu sempet ada masa-masanya aku tuh rasanya insecure gitu. Aku rasanya kok dia keren ya, dia tetap jadi istri ya, tapi dia juga punya karir begini loh, dia punya karir begitu loh. Nah itu karena mungkin aku membandingkan diriku sama mereka, aku jadi feeling insecure at that time. Sampai aku waktu itu dapat kesempatan untuk aku tuh bisa jadi dosen di satu universitas. Nah pada saat aku jadi dosen itu sebenarnya itu waktu aku jadi dosen tuh dosen part time gitu. Itu aku sempat jalanin waktu anakku masih kecil, dan karena part time kan jadi masih memungkinkan. Nah itu aku dapat tawaran untuk jadi full time. Nah waktu itu tuh sempat di persimpangan yang akhirnya aku mikir lagi, oke, ini diambil kesempatan yang memang bagus gitu ya, di bidang yang juga aku suka gitu. Tapi aku tahu kalau aku ambil, aku juga nggak bisa jaga anakku sendiri gitu. Jadi itu di persimpangan yang cukup sulit waktu itu. Tapi aku doa lagi, terus aku ngobrol lagi sama suamiku. Akhirnya kita memutuskan untuk, aku nggak ambil sih. Aku akhirnya nggak ambil kesempatan itu, dan aku tetap menjalanin sebagai ya full time mom itu gitu. Karena ya aku merasa kayaknya ya itu gitu panggilan yang memang aku mau jalankan gitu sih. Ada pressure nggak dari keluarga atau dari hal itu kan tadi dari dalam kan dengan kamu membandingkan diri, tapi dari luar itu kayak ada tuntutan atau apa? Mungkin gitu. Tuntutan secara langsung enggak, tapi secara nggak langsung mungkin iya ya, karena apalagi kalau misalnya punya keluarga tuh yang keluarganya tuh yang mostly mereka juga karir woman. Kalau aku tuh malah kebalikan dari Ika, C. Sebelum married tuh aku punya keinginan gitu, nanti walaupun setelah married tuh ya pengen buka usaha ini, pengen jadi karirnya tuh, pengen jadi wanita karir, walaupun gak kerja di perusahaan, tapi kayak pengen punya bisnis ini, bisnis itu, buka ini, buka itu. Apalagi dari single tuh aku suka gitu loh, ya freelance make up, gak bisa diam, ya freelance make up, ya jualan baju, ya jualan ini itu. Cuman karena setelah married itu, suamiku tuh bukan nuntut sih, tapi pengennya tuh aku jadi full time mom di rumah, jaga anak, terus menyambut suami datang ke rumah dengan sepiring nasi gitu. Jadi aku kayak masih struggle sih dengan perasaan ini. Jadi aku kayak merasa, kok aku kayak nggak berguna ya di rumah itu, cuman ya masak ini, kalau udah ya sudah nonton TV, kayak ya masih struggle gitu loh C sekarang C. Nah kalau Cece ini semua punya insecure, tenang, tidak sendirian kalian. Saya yang single juga pasti punya. Apalagi kan kerjaan sebagai lawyer dan wanita itu adalah bukan hal yang mudah. Karena waktu aku awal memilih profesi ini, ya udah banyak hal yang aku sudah siap menerima segala konsekuensi dan segala hal yang akan aku jalanin. Gitu. Dan ada satu ketika aku mendengar isu lah gitu tuh, kalau misalnya lawyer wanita tuh bakal susah kalau misalnya udah umur 28 ke atas gitu tuh. Pokoknya kalau lawyer wanita udah nikah tuh bakal susah. Misalnya dia mau masuk ke law firm mana, ada beberapa law firm tertentu yang mereka punya aturan itu harus ya kalau bisa single gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak single ya agak di nomor sekiankan lah gitu tuh. Dan terkadang waktu aku berpikir saat itu, aku berpikir gimana dong nanti kalau aku udah nikah punya anak, kan aku juga
kalau masih produktif untuk bisa sambil bekerja, sambil jadi ibu rumah tangga yang baik, jadi ibu yang baik, kenapa enggak? Tapi ketika denger itu aku sempet insecure juga nih, berpikir bahwa jadi aku harus mengubah impian aku untuk menjadi wanita karir sambil jadi ibu yang baik untuk anak dan istri yang baik untuk suami aku gitu nanti suatu hari nanti. Apakah itu sesuatu yang mustahil gitu untuk aku jalanin? Karena memang aku juga kebetulan kenal juga beberapa orang yang mengalami hal yang sama dan ya berakhir dengan divorce gitu tuh. Dan itu yang bikin aku harus gimana ya gitu loh, Ce. Mungkin sepertinya kita semua punya pergumulan masing-masing ya. Kalau saya pribadi, mungkin saya mau sharing. Kalau saya pribadi kan seperti working mom lainnya gitu ya, yang punya jam kantor, kerja berangkat pagi, kadang pulang malam gitu ya. Itu saya sudah jalani sudah belasan tahun gitu. Dan tentunya mungkin pergumulannya beda, insecurity-nya beda bagi yang working mom kayak kita gitu ya, dengan yang full time mom baik secara panggilan maupun keterpaksaan. Bukan ya. Harapan suami gitu ya. Jadi pasti pergumulannya beda. Kalau saya ya pergumulannya sudah punya keluarga, mungkin lebih ke aduh gimana ya saya tuh bisa jadi orang tua atau mama yang baik gitu dengan waktu yang sangat terbatas kayak gitu. Nah, jadi saya juga bisa mengerti ibu-ibu bekerja lainnya yang mereka entah karena panggilan seperti saya atau memang karena kebutuhan gitu ya. Dan ada orang-orang yang beda panggilannya, ada yang memang jadi full time mom gitu ya. Dan kita ini punya pergumulan masing-masing, tapi percaya enggak? Kadang kita itu ya, kita yang working mom lihat full time mom itu merasa kayak I wish I can have that life gitu loh. Tapi yang full time mom itu lihat yang working mom gitu ya. Keren gitu loh. I wish kita bisa tukeran gitu. Padahal kalau disuruh tuker belum tentu mau gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh hanya tidak puas dengan apa yang kita itu sekarang sedang jalani. Dan melihat orang lain punya kehidupan atau ketika kita bandingkan dengan orang lain itu orang lain lebih baik. Ketika seperti itu muncullah perasaan kayak kayak kamu nggak berguna, nggak berharga gitu kan. Padahal mungkin orang lain kepengen jadi kayak kamu gitu loh. Nah saudara, ketika kita itu ada di dalam pergumulan seperti ini, firman Tuhan tuh ajarkan saya ada satu ayat di Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jadi intinya selama kita hidup, kadang ada hal-hal yang gak ideal gitu. Kita pengen jadi full time mom, tapi kita itu ada orang-orang loh yang kepengen jadi full time mom, tapi karena kebutuhan mungkin gitu ya. Karena mungkin ada yang disuruh suami gitu ya. Harus jadi orang yang working, harus jadi orang yang bekerja. So, how we deal with it ya, kembali ke firman Tuhan. Kalau itu memang ada di depan kita yang harus kita jalani, jalanilah dengan segenap tenaga gitu. Karena itu adalah sebuah kesempatan. Karena hidup kita ini kita nggak bisa katakan bahwa kita harus dapatkan seideal yang kita mau. Kalau misalnya ternyata punya kesempatan kayak Deli gitu ya, yang kepengennya kerja tapi ada harapan dari suami untuk stay at home gitu ya, maksudnya tinggal di rumah, mengurus rumah tangga, ya lakukan dengan segenap tenaga gitu. Jadi kembali dengan apa yang kita itu hadapi sekarang, ya syukuri bahwa itu semua dipercayakan ke kita selama kita masih hidup. Ada orang-orang yang mungkin saya nggak tahu ya, Ika misalnya suatu hari ternyata terpaksa harus working mom misalnya gitu ya. Atau saya yang tiba-tiba bukan terpaksa ya, tiba-tiba berubah jadi full time mom. Ya kalau itu sesuatu yang memang diizinkan untuk kita hadapi, jawaban saya adalah let's do it wholeheartedly. Jadi dengan segenap hati, dengan segenap usaha dan hargai setiap season, setiap momen yang memang Tuhan itu izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kembali topik tentang insecurity, konklusinya adalah setiap kita itu pasti punya yang namanya insecurity. Setiap kita itu punya yang namanya rasa nggak aman, entah itu secara fisik gitu ya, secara hubungan gitu. Apakah aku ini akan terus dicintai walaupun mungkin sudah tambah usia gitu ya, sudah keriput bertambah gitu kan. Dan kemudian apakah kita itu sebagai seorang wanita itu sebaiknya seperti apa gitu. Apakah aku ini benar nggak sih kalau aku full time mom. Kita takut suami kita lihat working mom dan bagaimana gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Kalau dibahas itu gak akan pernah habisnya. Karena itu kembali ke hati kita. Bagaimana kita itu melihat kita itu sudah diciptakan Tuhan dengan begitu indahnya.
Dan Tuhan itu menerima kita apa adanya. Jadi kalau kita itu hari ini apa yang ada dalam kehidupan kita ya kita syukuri, kita nikmati gitu ya. Kita ucapkan syukur, kita hargai apa yang hari ini Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dari pembicaraan kita dari tadi, insight apa yang kalian dapat? Kalau aku sih yang aku lihat bahwa insecurity itu pasti gak ada habisnya. Dan insecurity gak selalu tentang hal negatif. Insecurity itu juga sesuatu yang bisa membuat kita mengimprove diri kita menjadi lebih baik. Yang penting kayak tadi Celena udah jelasin ke kita gitu kan. Kalau insecurity itu membuat kita untuk mengimprove diri kita menjadi lebih baik. Dan yang penting kita pakai sudut pandang Tuhan untuk menilai diri kita. Tuhan kan lihat kita sebagai ciptaan Dia yang paling berharga gitu tuh. Bukan perkataan orang-orang yang justru membuat kita jatuh. Ya perkataan orang membuat kita jatuh juga perlu ada supaya kita sadar loh diri kita hari ini seperti apa gitu loh. Dan ketika kita udah sadar, rubahlah. Gitu kan. Harus dirubah kalau udah sadar, jangan dibiarin aja gitu tuh. Karena kan menjadi lebih baik itu juga ya baik gitu tuh, gak ada salahnya. Dan pas tadi Celena udah diskusi sama kita-kita ini, aku jadi kebuka pikiran kalaupun ternyata lawyer wanita itu dengan kondisi nanti dia sudah menikah, udah punya anak, gak banyak law firm yang menerima, kita buat aja law firm sendiri. Gitu. Jadi saya mendapatkan insight baru, terima kasih loh atas obrolan ini. Kalau Deli sama Ika gimana? Kalau aku sih lebih ke arah standar sih ya, bersyukur sih dengan apa yang Tuhan udah percayakan. Kelihatannya memang biasa, tapi itu kayak kalau kita, oh ya bersyukur ya ternyata aku nih bisa melayani keluargaku tuh dengan full gitu. Itu kayak, oh iya ya itu kayak nyes gitu loh, kayak menenangkan hati gitu. Dan bersyukur dengan apa yang ada aja sih kalau aku. Karena ya kita lihat memang selalu melihat rumput tetangga akan lebih hijau. Padahal kita nggak tahu ya rumput tetangga itu sintetis atau bukan ya. Iya juga. Jadi bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan buat hidup kita. Ya. Oke, Ika. Kalau aku mungkin aku kesimpulannya nggak peduli apapun juga yang dijalanin, insecuritasnya tuh dalam hal apa, insecurity dalam hal apa. Tapi pada saat kita ngejalaninnya itu sama Tuhan, itu pasti ada pengalaman demi pengalaman yang kita alamin yang aku mungkin nggak bisa bandingin sama Deli. Mungkin ada hal-hal yang aku alamin, Gaby nggak akan alamin gitu. Aku jalanin, Celena nggak ngalamin. Tapi pada saat kita tuh terus nempel sama Tuhan, ngelewatin semua obstacle-obstacle-nya itu tuh pasti hasilnya tuh akan oke gitu. Jadi akhirnya aku pun masih jadi ibu rumah tangga, ya aku ya happy-happy aja sampai sekarang. I find joy in doing what I do gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi tentang insecurity, kalau dari pembicaraan kita tadi ya, kita semua itu punya namanya insecurity. Kayaknya tidak ada pengecualian ya di dunia ini gitu. Kalau kita mau jujur nih, maksudnya kita semua punya insecurity. Kita semua mengalami yang namanya insecurity. Dan kita semua itu perlu menghadapi yang namanya insecurity. Nah insecurity sendiri itu bisa jadi dorongan buat kita. Kayak tadi menjadi dorongan untuk menjadi seseorang yang lebih baik gitu ya. Tapi apa yang memotivasi itu penting gitu kan. Kadang-kadang orang tuh terdorong untuk berubah untuk menjadi lebih baik. Supaya merasa sampai di titik cukup layak untuk dicintai atau diterima oleh orang lain. Pertanyaannya di manakah batas kelayakan itu sendiri? Karena nggak ada batas, tidak ada orang yang bisa menjawab batas kelayakan itu sendiri. Kenapa? Karena manusia bukanlah hakim atas manusia lainnya. Jadi bagaimana kita ini menghadapi insecurity? Kita pertama-tama harus menerima bahwa Tuhan itu sudah menerima dan mengasihi kita. Kita dapatkan kasih yang pertama-tama itu dari Tuhan. Gitu ya, banyak orang berpikir bahwa kita terima kasih Tuhan itu karena kita berusaha untuk berubah gitu. Kita melakukan sesuatu baru Tuhan akan mengasihi kita. No, Tuhan mengasihi kita sebelum kita lakukan usaha apapun. Jadi kasih Tuhan itu bukanlah upah dari usaha atau perbuatan apapun gitu ya. Malah kasih Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan untuk kita menjadi seseorang yang lebih baik, become the best version of me gitu ya. Every one of us gitu. Jadi satu masing-masing kita tuh bisa jadi our best versionnya kita, versi terbaiknya kita. Karena apa? Karena kita tahu kita sudah dicintai. Jadi ketika kita berubah, kita nggak lagi karena kita ingin dicintai, tapi karena sebagai ucapan syukur aku sudah dicintai. Karena itu aku mau jadi seseorang yang lebih baik. Nah bagi wanita-wanita dimanapun Anda berada hari ini, saya tahu ini bukanlah hal yang mudah bagi beberapa orang. Ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diatasi gitu ya. Bagi beberapa orang mungkin Anda bisa dengan mudah mengatasinya. Tapi
Saya percaya kuasa Tuhan itu akan memampukan Anda dan saya. Kita semua pasti bisa. Saya mau mendoakan bagi Anda di tempat dimanapun Anda berada. Kalau Anda bergumul dengan insecurity, taruh tangan Anda di dada, kita berdoa sama-sama. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap wanita yang mengalami insecurity di area apapun ya Tuhan. Baik secara fisik, secara hubungan, secara pekerjaan, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam hati. Apakah aku ini cukup baik? Apakah aku ini cukup cantik? Apakah aku ini layak untuk dicintai? Apakah aku ini apakah aku ini punya kemungkinan untuk punya hubungan yang berhasil? Tuhan, Engkau yang menjawab, Engkau yang menutup setiap lubang di dalam hati setiap wanita-wanita yang mendengarkan pesan ini ya Tuhan. Hamba berdoa setiap pembicaraan yang kami lakukan Tuhan itu menjadi jawaban juga. Dan hari ini aku melepaskan kuasa Tuhan, apa yang Engkau gak mampu lakukan, Engkau akan mampu lakukan. Kalau ada hal-hal kesalahan-kesalahan yang Engkau sudah lakukan di masa lalu, sehingga membuat ada orang-orang yang sulit mengampuni dirinya sendiri Tuhan, Hamba berdoa berikan kekuatan ya Tuhan. Kami mengampuni diri kami karena Tuhan sendiri sudah mengampuni. Tuhan sudah mengampunimu, kau tidak harus terus memukul dirimu. Ampuni dirimu karena Tuhan menyiapkan masa depan yang luar biasa, masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa kalau ada orang-orang yang bergumul, bertanya apakah mungkin aku punya masa depan yang baik karena aku mengalami semua ini. Tuhan berkata engkau punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Hidupmu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang sama yang menenun engkau di kandungan ibumu. Tuhan yang sama yang membentuk engkau. Tuhan yang sama yang juga akan menulis hidupmu sampai akhir hidupmu. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan dan Tuhan akan menyertai, memberikan engkau pengharapan, semua yang kau butuhkan. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Keep fighting forces in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, 'cause I need to know. Ooh, you say I am loved when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, you say I am yours. And I believe, oh I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I found my worth, in you I find my identity. Ooh, you say I am loved when I can feel a thing. You say I am strong and I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, you say I am yours. And I believe, oh I believe what you say of me. I believe. Ooh.
taking all I have and now I'm laying at your feet. You have every failure, God,